Halo semuanya. Setelah kita kemarin belajar mengenai konsep dasar dari aturan turunan fungsi aljabar, kita hari ini akan belajar mengenai aplikasi dari turunan fungsi aljabar, di mana ada 3 bagian yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang gradien, persamaan garis singgung, dan juga garis normal. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang gradien persamaan garis singgung. Nah, seperti kita ketahui bahwa gradien itu disimbolkan dengan M, dan kita ingat lagi bahwa kalau di SMP dulu kan garis lurus. Jika garisnya ini miring ke kanan, M-nya lebih dari 0, maka gradiennya positif. Jika garisnya miring ke kiri, maka M-nya kurang dari 0 atau gradien negatif. Dan jika garisnya tidur atau horizontal, ini M-nya sama dengan 0 atau bergradien 0. Ketiga ilustrasi ini akan berguna ketika kita masuk nanti di fungsi naik, fungsi turun, stasioner. Untuk saat ini kita simpan dulu, kita fokus ke gradien dulu. Nah, gradien dari garis singgung suatu fungsi fx ini dapat dicari dengan menurunkan fungsi fx tersebut, atau M sama dengan f aksen x. Langsung saja ke soal. Jika diketahui fungsi fx-nya adalah 5x kuadrat min 7x min 12, dan soalnya adalah kita harus menentukan gradien garis singgung. Nah, ingat ya, ini tadi dari fungsi fx ini. Kemudian yang kedua, gradien garis singgung fx ini jika berada di titik 2,6. Oke, langsung saja. Yang pertama, jika gradien garis singgung ini kita cari menggunakan turunan tadi ya. Nah, berarti kita turunkan fx nya ini, itu M atau f aksen x sama dengan 10x. Ini didapat dari 5 kali 2 kan 10. Kemudian x, kok 2 nya jadi 1 pak? Ini dari 2 min 1, karena tadi 2 nya turun kan, 2 min 1 kan 1, berarti 10x pangkat 1. Kemudian min 7, ini dapat dari x kan pangkat 1, berarti 7 kali 1 kan 7. Kemudian x nya 1 kali 1 kan 0, berapapun bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1, maka min 7 kali 1 yaitu min 7. Kemudian ini konstanta yaitu min 12, ini hilang, apapun bentuk konstantanya ya, ini akan hilang ketika diturunkan. Paham ya? Untuk menjawab soal yang B, ini di titik ini, kenapa ada titik-titiknya ini? Karena ini beda, di kuadran ini gradiennya berbeda. Misalkan ini gradien yang kiri ini tentu beda dengan yang puncak, begitu juga yang puncak ini berbeda dengan yang kanan. Kanan ini berbeda yang kiri ini, maka dari itu kita bisa mencari gradien di suatu titik fungsi kuadrat, itu kita dengan mencari gradien. Kita sudah cari gradien, kemudian kita masukkan. Nah, masukkan ini kan gradiennya ini tadi M sama dengan 10x min 7, ini kan belum tuntas ya, ini masih ada x nya ini yang mengganjel ini. Nah, maka dari itu kan udah diketahui juga titiknya di 2,6. Nah, 2 nya kan ini x, berarti x nya nanti diganti 2, berarti 10 dikali 2 dikurangi 7, 10 kali 2 20, kali 7 13. Misalkan soal lagi, diketahui gradien garis singgung suatu kurva y sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 18 di titik yang berabsis min 4. Loh, kok nggak ada x, y nya pak? Ingat, absis ini apa? Absis ini kan x kan, absis, ordinat x, y, berarti absisnya min 4. Nanti kalau ada yang hubungannya dengan x tinggal diganti min 4. Kita tinggalkan dulu, kita turunkan dulu, fokus ke menurunkan ini dulu ya. Kita turunkan, cari gradiennya yaitu dengan menurunkan ya. Nah, menurunkan x min x kuadrat kalau diturunkan jadi min 2x, min 2x, kemudian ditambah 3 karena ini pangkatnya 1 dikali 3 kan 3,
kemudian 1 kurangi 1 0, 3 kali X pangkat 0 ya 3 kali 1 berarti 3. Kemudian tadi 2 nya turun, min 2 X 2 kurangi 1 1 berarti min 2 pangkat 1 X min plus 3. Nah ini kan ini udah dapat gradien. Nah kita hitung besarnya gradien ini berapa kan belum tahu karena masih ada ganjel x nya ini. X nya ini kita ganti dengan min 4. Min 4 karena absis tadi kan ini pengganti X, berarti tinggal dimasukkan aja min 2 kali min 4 ditambah 3 min 2 kali min 4. Ingat ya, min kali min plus 2 kali 4 8, kemudian ditambah 3 sama dengan 11. Oke, lanjut lagi. Ini yang kedua, permasalahan menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung kalian ingat lagi, yaitu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tapi kalau di SMP kan M nya bisa dicari beberapa cara itu ya. Kalau sekarang M nya ini dicari menggunakan turunan pertama dari fungsi fx. Nah nanti kita perlu titik koordinat, kemudian kita mencari gradiennya, dan kemudian mencari persamaan garis singgung. Oke, yang pertama misalkan contohnya ini, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 3 di titik A 2,1. Berhubung titik koordinatnya sudah ada, kita nggak perlu cari lagi, kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu cari gradien. Nah gradiennya dari fungsi ini adalah apa? X pangkat 2 diturunkan jadi 2x. Nah, ms ini gradien singgung ya, karena ini ada bergeser di singgung. 2x kita fokus lagi, 2x kemudian plus 3x, 3x diturunkan jadi 3, kemudian ini konstanta turunkan, ini hilang, berarti tinggal 2x plus 3. Kemudian tadi apa caranya? Kita ganti x nya dengan titik, ini titiknya 2,1, maka ini 2 kali 2 ditambah 3, yang 3 sama dengan 2 kali 2 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita udah dapat ini, kita udah dapat M nya ya, M nya sudah, X nya juga sudah, X nya tadi 2, Y satunya adalah 1 ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Nah tinggal ganti Y nya tadi 1, Y1 1 kan, ini 1, kemudian M nya 7, X 1 nya 2, kita operasikan. Kalian perlu konsentrasi di sini ya ketika mengalihkan ini ke dalam kurung. Kalau ini kan masih aman, ini positif, kalau negatif ini agak hati-hati saja sarannya. Kemudian dibuat sini boleh salah satunya 7, ini maaf ralat, ini enggak, jangan dilihat, ini hanya ini aja, yaitu 0 sama dengan 7x min y min 13 sama dengan Pak, boleh ini tinggal tarik sini jadi y sama dengan 7x min 13. Sekali lagi ini jangan dilihat, ini salah. Oke. Berikutnya yaitu tentang soal PGS atau persamaan garis singgung jika diketahui absis tanpa ordinat. Artinya apa? Artinya hanya diketahui X tanpa perlu Y. Pada yang tadi di rumusnya kan ada X1, Y1, berarti kita juga perlu cari dong ordinat atau Y nya. Nah kita ada persoalan ini ya, misalkan persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 3x plus 1 di titik yang berabsis di 2 adalah langkah-langkahnya, yaitu kita harus cari juga titik koordinat karena ada hubungan yang itu tadi x1, y1, kemudian cari gradien karena tadi ada juga rumusnya yang M tadi kan. Nah, baru dimasukkan ke persamaan garis singgung ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita langsung cari Y nya berarti. Nah kita cari Y, ini X nya 2,
itu dimasukkan di mana Pak duanya? Nah di sini, di sini Y sama dengan, nah nanti kan dapat nilai Y gitu. Nah kita masukkan ini, jangan hati-hati ya kalau mengoperasikannya ini, dihitungnya benar-benar jangan tergesa-gesa. Kita dapat Y nya itu 3, berarti kita nanti dapat gradien. Kok dapat gradien, dapat titik koordinatnya yaitu x, y nya 2,3. Nah setelah kita dapat nanti titik koordinatnya x1, y1 2,3, kita cari yang kedua itu cari gradien. Cari gradien itu dengan menurunkan fungsi y ini. Fungsi y harus diturunkan 3, kalau turunkan 3x, ini pangkat 1 berarti 3x pangkat 2, kemudian min 3 kali 2 yaitu 6x pangkat ini 2, 1 berarti min 6x pangkat 1, terus tambah 3, kalau x diturunkan jadi 3, kemudian ini konstanta, karena konstanta ini hilang, jangan dihiraukan. Jadi turunannya atau gradiennya yaitu 3x kuadrat min 6x plus 3. Nah, karena x nya ini tadi, x nya ini kan m, kalau ada x nya ini kan belum selesai, ini diganti dulu x nya dengan yang ada di soal ini kan 2, berarti diganti 2. Kita operasikan, ini kan 4 kali 3 ini 12, kemudian min 6 kali 2 kan juga 12, berarti 12 kali 12 0, 0 tambah 3 berarti gradiennya 3. Nah persamaan garis singgung ini kan ini tadi y1 nya udah tahu nih 3 nih, jadi cari dari mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi ini, kemudian m nya adalah gradiennya 3 ini tadi. Nah kemudian x1 nya ini di soal ini absisnya ini, nah tinggal masukkan les. Nah ini jadi y1 nya adalah 3, kita masukkan m nya 3, x1 nya juga 2, kita masukkan, kita operasikan. Nah ini Bapak rencana mau hilangkan yang ada di kanan ini ke bawah, ke kiri, yang kiri ini ke kanan semua, berarti ini 3x, ini kan plus, ditarik sini jadi min y, kemudian ini min, kalau tarik sini jadi plus, berarti min 6 ditambah 3, min 6 tambah 3 itu min 3. Nah kalau ini hanya dibalik saja Bapak, hanya balik, sebenarnya tinggal pindah ke sini saja. Nah, kalau mau y sama dengan bisa Pak, boleh Pak, boleh, ini y nya tinggal tarik ke sini saja, jadi y sama dengan 3x kali min 3 gitu sih. Oke lanjut saja, jika persamaan garis singgung jika di dua garis yang sejajar, ini bagaimana? Jangan khawatir, kita hanya perlu cari x1, y1 dan juga m nya gimana. Nah waktu dulu, benar ini. Nah fokus di gradien kedua garis yang menggunakan aturan, maksudnya jika sejajar itu gradiennya pasti sama, kalau tegak lurus gradiennya nanti m1 kali m2 sama dengan min 1. Kita sampai dulu ya, kemudian baru cari titik koordinat dan cari persamaan garis singgungnya. Karena gradien di sejajar ini sama, maka kita akan samakan gradien di garis 1 sama dengan gradien garis 2. Kita cari gradien tadi dicari menggunakan turunan, ingat ya, kita ada grafik kayak gini, kita turunkan dulu, yaitu 2 kali 3x, ini 3 dikurangi 1 berarti 6 kali x pangkat 2, kemudian plus 3x diturunkan jadi 3, x nya hilang, ini karena konstanta ini juga hilang, berarti tinggal 6x kuadrat plus 3. Kemudian yang satu lagi yaitu y min 9x plus 3 sama dengan 0. Karena kita harus membawa ini ke bentuk y sama dengan, maka yang satu bural ini, satu pasang ini ya, min 9x dan 3 ini kita bawa ke kanan, jadi tinggal min 9 baru ke kanan jadi plus 9, kemudian min 3 kalau ke kanan jadi min 3.
berarti tinggal Y sama dengan 9X min 3. Sekarang kita cari gradien keduanya, yaitu kita turunkan Y ini 9X min 3. 9X kalau turunkan tinggal 9 nya saja, Y-nya hilang karena 1 kurangi 1 kan 0 ya. 9 kali 1 9. Ini konstanta 3, ini 3 konstanta pasti hilang, berarti M2 nya adalah 9. Sekarang kita karena garisnya sejajar maka M1 sama dengan M2, berarti M1 nya adalah 6X kuadrat plus 3 sama dengan 9. Kita harus menyederhanakan dengan berpikir sini, ini min 3 nya ini kita bawa ke kanan kayak gini, berarti tinggal min 3, 9 min 3 kan 6. Nah 6 sama-sama punya 6, ini dibawa ke sini, ini kan perkalian dibawa ke sini jadi pembagian, jadi 6 dibagi 6 jadi X kuadrat sama dengan 6 bagi 6 1, jadi X sama dengan akar 1. Akar 1 itu berapa? Yaitu 1 dan juga min 1. Nah sekarang kita cari koordinatnya ya, berhubung ini kita punya 2x kan nggak apa ya, tadi kan gradien di fungsi kuadrat atau yang lebih atau x pangkat berapa gitu, itu kan bisa lebih dari 1. Nah ini juga nggak apa-apa, ini x nya ada 1, berarti nanti y nya kemungkinan juga maksudnya x nya ada 2, nanti kemungkinan y nya juga ada 2. Nah ini gambarnya, ini ketika x nya 1 dan min 1. Nah ini sejajar kan sama ini juga sejajar sama ini. Selain itu ini enggak sejajar ya. Kalau diperbesar kayak gini gambarnya. Nah ini waktu ini sejajar, dan waktu di sini aja sejajarnya. Nah jika x nya ini 1 maka y nya ini dimasukkan ke sini, kita cari nilai y nya kayak tadi ya, nilai y nya berarti 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 tambah 5, hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 5 adalah 10. Berarti koordinat yang pertama adalah 1,10. Kita cari lagi persamaan, langsung saja kita cari persamaan garis singgungnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya adalah 10 dan X1 nya adalah 1. Kita dapati persamaan kayak gini, kita operasikan. Nah hati-hati ketika mengalihkan ini dan memindahkan ruas ya. Kalau ini min, ini pengurangan, kalau pindah ruas jadi penjumlahan, kalau ini perkalian pindah ruas jadi pembagian, jangan lupa. Nah jika yang kedua, jika x nya adalah min 1, ini min 1 dibawa kemana Pak? Ya dibawa ke sini biar dapat nilai y nya ini, berarti 2 kali min 1 pangkat 3 plus 3 kali min 1 ditambah 5, yaitu min 2 dikurangi 3 hasilnya kan 5. Min 5 maksud saya, min 5 ditambah 5 0, berarti min 1, x nya kan min 1, y nya 0, berarti min 1,0. Min 1,0 kita masukkan ke sini. 9 nya, 9 nya ini dapat dari mana Pak? 9 nya ini kan sejajar tadi, berarti salah satu ini aja. Nah ini 9, x min 3 kalau diturunkan dan 9, wah udah ketemu ini 9, udah nggak ada x nya, berarti di gradien di M2 dan M1 ini pasti juga 9 nanti ya, karena sejajar. Nah berhubung ini sudah kita tahu M, X1 dan Y1, kita masukkan saja ke rumus ini. Berarti Y min Y1 nya adalah 0 sama dengan 9 dikali X min X1 nya adalah min 1. Min 1 sama dengan Y sama dengan 9X plus 9. Segini aja udah benar. Nah ini mau dibuat lagi kayak gini ya boleh. Ini Y nya saya tarik ke sini buat biar jadi 0 kan ini.
Berarti Y nya ini positif. Kalau di sini berarti pengurangan kan, dikurangi biar jadi hilang jadi 0. Ini kan harus min Y, di sini juga harus min Y. Min Y kurang Y 0. Terusan 9x plus 9 min Y. Sini ketemu ini. Berikutnya mengenai menentukan persamaan garis normal. Garis normal ini seperti dilihat ini adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Kalau tadi garis singgung yang menyerempet ini kurva ini, kalau normal yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, kita langsung saja. Rumusnya sama, cara mencarinya sama kayak tadi di persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan Mn. N normal hanya formalitas saja, M juga boleh sih sebenarnya biar nggak bingung aja. Kemudian dikali X min X1 sama, tapi yang membedakan ini nanti sama-sama diturunkan juga, tapi di Mn atau gradien dari normal ini sama dengan harus dikali dengan gradien dari garis singgung yang menghasilkan min 1. Jadi gradien normalnya adalah min 1 per gradien dari garis singgung. Ini seperti di persamaan garis lurus yang saling tegak lurus gitu, gradiennya cara mencarinya sama. Langsung saja ke contoh. Jika ada persamaan garis normal fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 di titik A sama dengan 7,1, karena titik koordinatnya sudah ada, kita skip, kemudian kita cari gradien dan cari persamaan garis singgung. Berarti kita cari gradien, kita harus turunkan dulu efeknya. Oke, kita turunkan, hasilnya adalah 2, tapi ini belum hasilnya, harus pakai ini, yaitu dikalikan M normalnya adalah sama dengan min 1 per ms, karena ini adalah tadi 2, berarti gradien garis normalnya adalah min setengah gitu. Kemudian kita tarik ke persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgungnya ini x1 nya 3, y1 nya 1, kita masukkan ke dalam rumus, nanti hasilnya kayak gini. M nya adalah min setengah, ini. Nah, ini kan gimana, ini kan ruwet nih. Ini ada per 2 nya, berarti kedua ruas kalikan aja 2 biar ininya hilang. Ini kalikan 2 berarti tinggal min 1, ini kalikan 2 jadi 2y min 2, jadi min 2. Nah ini saya maksud ketika memasukkan ini, mensubstitusikan ini perlu kehati-hatian. Min 1 kali x berarti min x, min 1 kali min 3 berarti plus 3. Kemudian diotak-atik sesuai dengan keinginan kalian. Kali ini bapak pikirannya ini x nya harus positif, nggak harus sama seperti ini sih. Ini pindah ruas ke sini berarti kedua harus ditambah x tambah x, pas kiri juga tambah x kan ini hilang x nya. Nah, tinggal 3 nya ini juga mau tak buat ke sini. Nah, berarti tinggal dikurangi 3, sini kurangi 3, jadinya kan yang kanan 0, ya ini nambah min 3, ini tadi min 2, min 3, hasilnya min 5. Jadilah seperti ini. Yang berikutnya itu soal garis normal yang harus sedikit effort atau pemikiran lebih, dimana ada garis singgung parabola, jadi sama dengan x kuadrat min 2x min 3 yang tegak lurus dengan garis x min 2y plus 3 sama dengan 0. Yang pertama kita harus cari dulu kalau ini kan kayak tadi yang persamaan garis yang saling sejajar, dimana kita langsung menyamakan dimana M1 sama dengan M2 gitu ya. Ini sama, yang saling tegak lurus yaitu ketika
M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini MT ini maksudnya min tegak, normal ini MN diganti MN aja nanti ya, kali MS sama dengan min 1. Berarti cari gradiennya, yaitu kita cari satu-satu dulu. Gradien ketika fungsinya X min 2Y plus 3 sama dengan 0 kayak gini. Nah ini kan belum ada Y sama dengan, padahal syarat wajibnya itu kalau mau menurunkan mencari gradien harus Y sama dengan, maka dibuat Y sama dengan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah fungsi kayak gini. Y sama dengan setengah X plus 3/2. Turunan dari setengah ini, setengah X adalah setengah. Nah berarti tinggal cari MS nya. MS sama dengan min 1/MT, itu sama dengan min 1/setengah. 1/setengah kalau dioperasikan hasilnya ini pindah ke atas jadi kan 2/1, berarti min 1 kali 2 yaitu min 2. Kenapa kok ini dipilih 2x ini, yang x min 2y plus 3, enggak yang ini? Nah ini kan kalau dipilih ini langsung ketemu ketemu gradiennya, jadi lebih memudahkan kita lah ya, ketimbang kita pilih ini. Toh hasilnya nanti ini dikali dengan MS maka kita akan cari akan ketemu MS nya juga. Berarti gradien grafiknya adalah MS sama dengan gradiennya kita turunkan jadi 2x min 2. Nah MS sendiri tadi adalah min 2 yang hasil dari pembagian 1/min 1/MT tadi ya. Berarti min 2 sama dengan 2x min 3 min 2. Berarti min 2 sini pindah luas jadi plus 2 sama dengan 2x min 2 plus 2 sama dengan 0. Berarti x nya nanti 0. Kalau x nya 0 kita masukkan ke sini lagi, persamaan parabolanya, jangan yang ini garis lurus, yang parabola ya. Kita masukkan, ketemu min 3. Berarti koordinatnya yaitu 0, x satunya 0, y satunya min 3. Nah sekarang mencari persamaan garisnya. Persamaan garis dihitung menggunakan x1, y1 dan juga gradien. Kali ini menggunakan gradien M singgungnya tadi min 2. Nanti kita gunakan lagi M2 nya 0, y1 nya juga min 3, kita masukkan, ketemulah ini. Nah ini ada sedikit perlu perhatian lebih ketika min 2 ini disubstitusikan ke sini. Ini min 2x min kali min, wah ini plus, ini salah tipe ini harusnya plus 0, tapi nggak harus juga ya, maaf, ini plus 0. Kita operasikan sedemikian rupa sehingga mendapatkan min 2x, ini pindah ruas ke sini jadi min 3. Sekali lagi ini plus 0, kita tipu. Nah kita di soal yang terakhir, yaitu ketika mencari persamaan garis lurus jika kita pemikirannya terbalik, yaitu mencari titik koordinat. Tadi dari awal kan titik koordinatnya sudah diketahui, kali yang ini belum diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Soalnya kayak gini bisa ya. Nah tentukan koordinat titik singgung pada kurva y sama dengan x kuadrat min x plus 3 yang memiliki gradien M sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Gampang. Pertama yaitu kita masukkan nilai gradien ke gradien garis yang diketahui. Ya gini, garis ini. Kita cari dulu gradiennya. Kemudian baru kita dapatkan titik koordinat. Oke, gradien di garis y sama dengan x kuadrat min x plus 3 kita turunkan, hasilnya yaitu 2x min 1 sama dengan 1
satunya dari mana? Dari ini gradiennya satu ini gradien kan, turunan satu kan gradien, berarti 1 sama dengan 2x min 1. 2x dari ini turunan x pangkat 2 kan 2x min turunan dari x kan 1. Nah tinggal dioperasikan, disisakan hanya yang ada variabel x nya yaitu 2x. 2x sama dengan 2 berarti x nya sama dengan 1. Wah udah dapat x nya 1, tinggal cari y di mana, dimasukin mana, ke sini lagi. Nah soal ini yaitu 1 kuadrat dikurangi 1 tambah 3, hasilnya adalah 0 plus 3 yaitu 3. Wah kita udah dapat x1, y1 nya adalah 1,3. Nah selesai. Beberapa alur pekerjaan yang kita lalui tadi, yang pertama adalah mencari gradien, kemudian yang kedua adalah persamaan garis singgung. Tadi gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Kemudian persamaan garis singgung yang pertama harus kita lakukan adalah mencari dulu titik koordinat kalau titik koordinatnya tidak diketahui di soal atau hanya absis-absisnya saja. Kemudian kita cari gradien. Udah dapat koordinat, udah dapat gradien, tinggal masukin ke rumus persamaan garis singgung yang y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kemudian jika ada dua garis, entah itu di sejajar ataupun yang tegak lurus atau di garis normal, tegak lurus atau garis normal itu sama ya. Itu yang pertama kita cari dulu gradien dari masing-masing garis yang diketahui, baru nanti kalau yang sejajar ya berarti sama dengan gradiennya, yang kalau yang tegak lurus berarti gradien garis 1 kali gradien garis 2 sama dengan min 1. Kemudian udah dapat gradien, baru kita cari titik koordinat. Udah dapat titik koordinat juga, habis itu cari persamaan garis singgung, rumus persamaan garis singgung. Yang kedua yaitu mencari titik koordinat. Soal kalau mencari titik koordinat tadi udah diketahui gradien, berarti kita turunkan fungsinya, kan jadi gradien, kemudian dimasukkan nilai gradiennya, pasti dapat nilai x, kemudian dicari nilai y nya, udah dapat. Kita udah dapat nanti titik koordinatnya. Oke, sekian dulu video kita tentang aplikasi turunan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Sampai jumpa lagi, terima kasih.